Tapi emang Allah bercerita lain ya. Gue di situ bersyukur karena gue merasa gue nggak bersalah juga ya kan. Gue berusaha dari keluarga gue, dari sana keluarga gue, dari gue juga berjuang gimana caranya agar gue bisa lepas atau bebas. Jadi begini guys, orang yang pernah masuk penjara itu jangan salah dibilang itu orang jahat atau penjahat juga ya dibilang mah orang. Jadi nggak semuanya yang di penjara itu jahat dan kasusnya juga macam-macam ya. Jadi contohnya gue sebagai korban ya, gue bilang gue contohnya gue sendiri sebagai gue bilang korban lah. Ada yang penada dengan secara sengaja bahwa dia tahu bahwa barang itu curian tapi tetap dia menerima. Nah itu berarti emang sebenarnya penada. Dan sedangkan kalau gue ini sendiri ya, tentang terus aja guys ya, gue di saat itu ada seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dan gue Medi Kucing. Aduh, baru-baru kali ini gue baru kena batunya lagi. Tadi gue kemarin ngeplok tentang yang dibilang konten campuran guys, yaitu kalau zaman sekarang itu kontennya gado-gado dibilang mah. Oke, dan disitulah ada seseorang yang memberikan komen statement juga ke gue dan mengatakan bahwa mereka bilang, Bang Medi, gue tahu cerita tentang beluk lu dari masa lalu yang pernah gue lihat. Mungkin gue lihat udah pernah nonton video-video lu dari akhir sampai yang gue pertengahan deh. Dan gue tahu lu sebenarnya kayak gitu. Dan Bang Medi, gue denger lu pesantren. Pesantren itu katanya dibilang mah pernah masuk bui atau penjara ya. Aduh. Dan dia suruh memberikan untuk gue suruh menceritakan tentang kisah gimana kehidupan lu pernah di penjara. Gawat guys, ini berat ya bagi gue ya. Cuman mau gimana lagi ya. Kan gue pernah katakan juga ya, gue akan memberikan suatu statement yang gue bawa konten gue itu emang gue jujur apa adanya, menceritakan tentang kisah tentang apa adanya ya, tentang diri gue juga ya. Oke deh. Jadi ini berat juga sih kalau gue mau menceritakan ya, tentang keadaan itu seperti itu ya, menceritakan masa lalu gue ya. Ya yang dulu ya dulu lah. Tapi mau nggak mau kan gue ceritakan ya. Dengan siapa nih, gue tahu namanya tadi di sini nih ya. Dia nih yang komen seperti ini nih. Tuh. Aduh, berat sih ya kalau mau cerita tentang kehidupan masa lalu ya. Emang sih sebelum gue jadi main begini, apalagi sih hidup yang kita cari kan. Oke, jadi jujur ya, gue masuk penjara itu bukan karena gue dibilang gue orang. Jadi orang masuk bui atau penjara itu maaf aja ya. Memang sih gue nggak lama. Cuman yang rasain juga ngejalanin gitu. Ngejalanin seperti itu kan pahit ya. Mendingan kita hidup makan gak enak tapi di luar gitu, di suasana ya yang kita nikmatin aja sekarang ini kan. Kata siapa dibilang penjara enak? Oh itu mau bohong. Gue jujur aja, gue hanya luruskan, tetap aja saya enak-enaknya di penjara, di bui tetap aja nggak enak nih. Gue sendiri yang rasain. Tapi ya itu yang pengalaman gue aja yang nggak tahu ya, yang gue tahu ya. Jadi mengatakan dia begini, gimana sih Mat? Asal mulanya lu bisa kena masuk penjara? Bahasanya kasar juga ya. Masuk penjara bui kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin banyak yang lebih dari gua ya. Jadi orang masuk penjara itu kadang-kadang ya, kita ibarat kata kan tertangkap dari kasus yang mungkin yang melanggar lah ya kan. Dari disitulah kasus gua kena hukuman 480. Kalau itu mau dibilang penada ya guys. penada itu dari barang-barang curian yang gue beli, dan disitulah gue tertangkap karena gue disebut penada. Nah, penada itu gue nggak mencuri ya barang yang ini, gue sebutin barangnya ya, yang penting itu disebut gue mencuri barang curian orang gitu. Jadi gue disebut menadah dengan hukuman kurang lebih 4 tahun lah kayaknya. Sedih juga guys kalau jalanin 4 tahun ya kan, mau nggak mau. Tapi emang Allah bercerita lain ya. Gue di situ bersyukur karena gue merasa gue nggak bersalah juga ya kan. Gue berusaha dari keluarga gue, dari sana keluarga gue, dari gue juga berjuang gimana caranya agar gue bisa lepas atau bebas. Emang kalau diceritain seperti gue pahit juga ya.
Tapi pada kalian gue mohon janganlah lo suka membeli barang-barang yang mungkin berbahaya buat kita sendiri, apalagi itu barang pencurian ya. Kita tahu dulu dari mana asalnya, dan mungkin banyak lah kalau seperti itu. Jadi begini guys, orang yang pernah masuk penjara itu jangan salah dibilang itu orang jahat atau penjahat juga ya dibilang mah orang. Jadi nggak semuanya yang di penjara itu jahat, dan kasusnya juga macam-macam ya. Dan gue kasih tahu juga, jangan sekali-kali yang pernah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri itu yang paling parah itu kasus narkoba guys. Di depan mata kepala gue sendiri gimana orang kasus narkoba itu apabila di dalam itu kayak apa guys. Gue kalau mau ceritakan itu maaf ya, sebelum gue minta maaf nih kalau mungkin ada yang tahu. Ini gue hanya memberikan statement bahwa janganlah mencoba bawa narkoba, itu sebenarnya kurang baik ya. Dan tentang kasus gue ini sebenarnya gue bilang belum tentu di penjara itu orang-orang jahat juga ya, nggak semua gue bilang. Jadi contohnya gue sebagai korban ya, gue bilang gue contohnya gue sendiri sebagai gue bilang korban lah. Ada yang penada dengan secara sengaja bahwa dia tahu bahwa barang itu curian tapi tetap dia menerima. Nah itu berarti emang sebenarnya penada. Dan sedangkan kalau gue ini sendiri ya, tentang terus aja guys ya, gue di saat itu ada seorang suami istri lah, gue cerita seperti itu. Cerita suami istri, dia menggadaikan barangnya ke gue kalau bahwa dia akan mengambilnya dalam jangka sebulan atau ada dalam jangka apabila ada duit dia akan mengambil gitu. Nah di situ tuh, nah gue percaya karena dia butuh di saat itu, dia buat katanya buat mempersiapkan lahiran. Nah di situ gue terharu. Bang, gue di saat itu lagi gitu, gue lagi jujur aja guys, gue mungkin masih ada rezeki ya. Gue sebelum gue pemain YouTube, gue lagi tuh dagang atau usaha lah. Lagi itu gue udah usaha, gue kerja juga. Nah di situ gue menerima barang yang ia gadaikan ke gue, dan disitulah gue anggap gue menolong lah, karena gue ngeliat mereka datang dengan menangis. Jujur aja guys, gue nggak ingat karena melihat katanya mempersiapkan untuk kelahiran. Nah itu dong yang gue pusing guys. Nah pas di situ tuh lama kelamaan ini barang kok udah hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini orang nih nggak ada kabarnya nih. Dan karena gue juga nggak pernah merhatiin, karena di saat itu gue sibuk ya, maaf banget, gue di situ lagi kerja dan gue rangkap usaha juga ya. Dan gue mempertanyakan lagi kepada tentang di gangan gue sendiri, wilayah gue sendiri. Dan ternyata gue tanya yang gadein barang ini ke gue, dia udah pindah guys dari kontrakannya. Gue bingung ya, gue pusing juga nih guys. Udah itu pindah dari kontrakannya. Gue mau menanyakan barangnya kan nggak enak juga kan, nih barang maksudnya karena udah lama gue pakai. Gue mau mempertanyakan juga gitu. Oke. Pas gue tanya, gue terusin, gue tanya sama yang punya rumah. Ternyata yang mau kontrakan itu kan dia ngontrak di Pak RT ya, kayak gitu, masih mantan RT. Gue tanya, ternyata dia pergi aja diam-diam dengan katanya belum bayar kontrakan. Gue tambah deg-degan lagi guys, gue pusing di situ. Gue kalut juga ya nih, karena gue juga pengen tahu kemana penjelasannya gitu. Alhamdulillahnya gue di situ masih menyimpan nomor pemilik barang ini. Nah nggak lama gue telepon sama gue, bang ini gimana nih, ini barang soalnya kan udah lama nih, gue nggak enak nih, udah berapa bulan, soalnya untuk ini nggak enak nih. Iya bang Medi sabar aja, tenang aja, nggak usah takut, ntar juga gue ambil. Lu di mana? Gue jauh sama istri gue. Ya ntar diambil ya. Ya oke, tenang aja diambil. Di situ gue agak tenang guys, tenang aja, gue agak tenang. Dan disitulah nggak lama kemudian hampir 4 bulan lewat, 5 bulan guys, hampir setengah tahun berhitungannya kan, 5 bulan. Tiba-tiba lah di situ gue pulang, gue beranjak, gue lebih jalan pergi ke bini gue sama anak istri gue dari Poncol. Gue pergi kan biasa, gue hobi gue Poncol ya, pulang dari Poncol. Tiba-tiba gue didatengin seorang bapak-bapak yang kalau sekarang mau dibilang mabuser ya. Aduh, ya namanya gue nggak merasa bersalah guys ya kan, ya gue hadapin nih. Gue nggak tahu kalau itu buset, tapi dia menanyakan, mas ini yang pertama Mas Media. Oh iya pak, ada apa? Tahu kenal barang ini nggak? Oh iya pak, kenapa pak? Oh iya maaf, bisa nggak? Oh iya pak, masuk aja ke dalam pak. Saya ajak tuh guys ngobrol ke
Nah, ngobrol ke ruang tamu gue nih, gue ajak ngobrol-ngobrol, ternyata udah gemeter, udah sanksi juga ya. Mau nggak mau ya kan, bahwa itu barang curian. Asli guys, pusing gue babang kalut. Gue pikir di situ hanya, gue mikir kan anak dan istri gue ya. Tapi gue karena gue merasa emang gue nggak pernah, gue merasa nggak bersalah, ya gue hadapin ya kan. Dari situ, dan intinya panjang lebar gue disuruh penanggung jawabkan, gue dibawa. Pas gue dibawa ke mobil, ternyata yang punya barang itu ada di mobil guys. Aduh, gue kaget nih. Berarti hitungannya mereka udah yang punya barang ini berarti kan udah tertangkap dan menunjukkan ke tempat dimana barang itu ya itu ada di gua. Ini bener guys, asli guys. Gua udah kalut, wah ini gua udah nggak pikir apa-apa udah panjang ya. Gua merasa memang ini mungkin udah kecerobohan gua atau kesalahan gua, ya gua nggak masalah. Gue jalanin, gue ikut pikiran gue di situ. Saat gue diajak, gue hanya beri konfirmasi doang. Ujung-ujungnya dibawa-bawa juga guys. Akhirnya apa, mendem juga gue. Aduh, gue pikir di seharian gue sampai nangis di dalam kayak gimana ya kan. Ya, gue nggak perlu menceritakan lagi ya tentang gimana di dalam keadaan penjara, gimana kalian mungkin lebih tahu lah, maaf nih, mungkin kalian tahu lah dari cerita-cerita atau film-film yang dimana rasanya di dalam penjara seperti itu. Janganlah mencoba sesuatu yang mungkin kurang baik ya, yang dilarang dengan hukum lah. Kita belajar dari semua kesalahan yang pernah kita alami. Kayak gue, seperti gue ini, gue hanya berbagi rasa yang mungkin pahit lah, dan mau ngelawan juga gimana ya guys, mau ngelawan hukum juga percuma karena emang udah keadaannya gue juga sendiri salah disebut. Di situ itu gue hukumannya 480, yaitu asbak, nggak ada dibilang mah penada. Aduh, gue jalanin dia seperti itu lah. Gue nggak perlu panjang lebar lagi pada kalian. Gue hanya memberitahu sekali lagi, janganlah kita memberi sesuatu yang bahwa ada dia menjual barang kalau memang kita belum jelas. Tanyakan dulu bahwa ini barang itu dari mana, dan kalau bisa lebih kenal dari orang yang kita mau jual atau kita gade ya, gitulah kan. Salah maaf nih, karena di situ itu dia bukan gue bukan penggade, karena di situ dia minta tolong ntar barang ini akan diambil karena buat lahiran. Itu guys yang gue pusing, gue orangnya terlalu prihatin sama orang ya. Aduh, udah sampai di sini aja ya Bang Sapo. Tuh tadi tuh gue mau ceritakan bahwa gue pernah di penjara karena apa ya, itulah. Oke, sekali lagi pada kalian yang telah nonton video gue ini, gue mohon maaf ya kalau gue curhatan gue masa lalu gue yang buruk, tapi tidak seburuk yang mungkin orang juga ya, karena gue sendiri bukan pelakunya dan gue hanya sebagai korban juga lah. Dan kalian harus lebih hati-hati karena contoh udah ada di depan mata kalian sendiri, yaitu gue ya. Jangan pernah membeli barang yang bukan miliknya, atau biasanya kan orang mencuri gitu ya. Oke, kali lagi pada kalian jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih semangat untuk cerita gue kisah-kisah selanjutnya ya. Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.